Baik, di sini kami akan menyampaikan tentang bagaimana cara membuat jurnal umum perusahaan jasa di Excel. Nah, cara membuat tabelnya kita membutuhkan 6 kolom ke samping, lalu klik Merge and Center. Nah, nantinya itu untuk menggabungkan beberapa kolom agar garis-garisnya itu hilang, yang nantinya akan diisi dengan kalimat yang lumayan panjang. Kalau kolomnya terlalu kecil, kita juga bisa memperlebar kolom tersebut ke samping. Nah, jika sudah, lalu kita akan menambahkan judul, yaitu Salonara Reva, Jurnal Umum per Januari 2022. Nah, nantinya di sini akan ada 10 soal, yang 5 soal pertama akan saya jelaskan, dan 5 sisanya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Fitri. Nah, balik ke tabel, kita mengisikan tanggal, keterangan, ref, debit, dan kredit. Nah, lalu kita rapikan lagi supaya bagus dan rapi. Nah, kita juga bisa mempertebal garisnya dengan klik yang kotak kecil 4 itu, lalu pilih yang all borders. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, lalu untuk agar nanti nominalnya itu langsung ke dalam bentuk rupiah, kita bisa blok kolomnya, lalu klik home. Nah, yang general itu diganti accounting dan klik yang rupiah Inggris Indonesia. Baik, langsung saja ke soal yang pertama. Pada tanggal 2 Januari 2022, itu Nona Anita menyerahkan uang tunai sebesar 20 juta, masuknya ke kas di debit. Lalu peralatan sebesar 15 juta di debit, kendaraan senilai 15 juta di debit, perlengkapan senilai 8 juta di debit, dan membayar sewa untuk 2 tahun, berarti sewa dibayar di muka senilai 4.800.000 di debit. Nah, kenapa mereka di debit? Karena akun tersebut merupakan akun harta, yang dimana jika harta bertambah, maka kolom debit pada akun harta pun bertambah. Dan untuk modal masuk ke kolom kredit, karena selain harta dan beban, jika bertambah, maka masuknya ke kolom kredit. Nah, lalu kita tulis nominalnya terlebih dahulu. Nah, untuk nominalnya yang modal itu berdasarkan penjumlahan dari kas peralatan kendaraan perlengkapan dan sewa dibayar di muka. Lalu ke soal yang kedua, pada tanggal 3 Februari 2022, Salonara Reva membeli peralatan senilai 10 juta secara kredit. Nah, karena kita membeli peralatan, berarti otomatis peralatan pun bertambah, yang dimana peralatan itu termasuk ke dalam akun harta. Jadi jika akun harta bertambah, maka yang bertambah adalah di debit. Nah, utang usahanya di kredit karena utang usaha kita bertambah. Karena kita membeli secara kredit, maka kita mempunyai utang. Selain harta dan beban, jika bertambah itu bertambahnya di kredit, maka utang usaha masuknya ke kolom kredit.
yaitu yang bernilai 10 juta. Lalu tanggal 4 Maret 2022, Salonara Reva menerima pendapatan jasa sebesar 20 juta. Karena kita mendapat pendapatan, maka otomatis kas kita juga bertambah. Kas merupakan akun harta, jadi ketika kas bertambah, maka debit pada akun kas pun bertambah. Dan karena pendapatan bertambah, maka kolom kredit pada akun pendapatan pun bertambah. Nah, lalu kita masukkan nominalnya. Lalu, pada tanggal 5 April 2022, Salonara Reva menerima pinjaman dari bank sebesar 20 juta secara tunai. Karena kita meminjam uang, maka uang tersebut akan masuk ke dalam kas, yang dimana jika kas bertambah, maka kolom debit pada akun kas pun bertambah. Dan karena kita meminjam uang, maka kita mempunyai utang, yang dimana jika utang bertambah, maka kolom kredit pada akun utang pun bertambah. Lalu kita masukkan nominalnya senilai 20 juta, yaitu 20 juta. Nah, lalu pada tanggal 6 Mei 2022, Salonara Reva membayar biaya listrik, air, dan telepon sebesar 5 juta secara tunai. Karena kita membayar beban listrik, air, dan telepon secara tunai, maka otomatis kas berkurang karena digunakan untuk membayar beban tersebut. Nah, jika kas berkurang, maka penempatan nominalnya adalah di kolom kredit. Lalu, nominal beban biaya listrik, air, dan telepon ditempatkan di kolom kredit. Karena harta dan beban jika bertambah, maka bertambahnya di debit. Nah, untuk utang, modal, dan pendapatan jika bertambah, maka bertambahnya di kredit. Soal selanjutnya akan dibacakan oleh Fitri. Selanjutnya saya akan menjelaskan nomor 6. Pada tanggal 7 Juni 2022, Nona Anita mengambil uang dari salon untuk kepentingan pribadi sebesar 2 juta. Karena Nona Anita mengambil uang untuk kepentingan pribadi, maka pengambilan tersebut dinamakan private, di mana private tersebut termasuk ke dalam akun harta. Jadi kita mengambil uang untuk kepentingan pribadi, private bertambah di kolom debit sebesar 4 juta. Kemudian karena pengambilannya secara tunai, akunnya kas di kolom kredit sebesar 2 juta. Kemudian selain itu, Nona Anita juga menggunakan jasa salon senilai 2 juta. Karena menggunakan jasa salon tersebut, di nama akunnya pendapatan jasa di kolom kredit sebesar 2 juta. Selanjutnya nomor 7. Pada tanggal 8 Juli, Salonara Eva membayar gaji sebesar 4 juta. Untuk nama akunnya beban gaji sebesar 4 juta di kolom debit. Kemudian kas sebesar 4 juta di kolom kredit. Untuk keterangannya membayar beban gaji.
Kemudian untuk nomor 8, pada tanggal 9 Agustus, salon memperoleh pendapatan sebesar 12 juta. Namun uang yang baru diterima itu 8 juta. Sisanya diterima kemudian. Berarti akunnya kas di sisi debit sebesar 8 juta. Kemudian piutang karena akan diterima di kemudian hari sebesar 4 juta. Selanjutnya pendapatan jasa di sisi kredit sebesar 12 juta. Keterangannya menerima pendapatan jasa. Nah, untuk menambah kolom, kita blok terlebih dahulu kolomnya. Kemudian pilih insert, kemudian insert sheet row. Kemudian kita lanjut. Untuk tanggal 10 September, salon mengangsur utang sebesar 7 juta. Untuk akunnya utang usaha di sisi debit sebesar 7 juta. Dan kas sebesar 7 juta di sisi kredit. Untuk keterangannya mengangsur utang usaha. Terakhir, tanggal 11 Desember, salon membayar biaya iklan sebesar 2.500.000 dan biaya sewa 4 juta secara tunai. Pertama kita tulis beban iklan dulu sebesar 2.500.000 di sisi debit. Lalu beban iklan juga sama di sisi debit sebesar 4 juta. Karena secara tunai, maka akun kas di sisi kredit sebesar 6.500.000. Kita tambah kolom dulu. Insert, kemudian insert sheet row. Nah, ini untuk bagian jumlah. Kita blok terus di bold. Dipasin tengah. Kemudian untuk jumlah kita pakai rumus sama dengan sum kurung buka, lalu kita blok dari bagian debit sisi atas sampai bawah, kemudian enter. Nah, di sini
jumlahnya 100.051.300.000. Untuk kredit juga sama. Hasilnya jika sama berarti itu balance ya.